Kenapa civil society harus bergerak dalam proses politik? Karena saya lihat sendiri dari tahun 98 sampai sekarang, itu proses demokratisasi kita itu justru lebih banyak digerakkan oleh civil society gitu. Bukan, justru saya lihat banyak pemerintah itu seringkali lalai dan juga pemerintah juga seringkali membiarkan pelanggaran-pelanggaran terjadi. Dan justru civil society ini yang paling dinamis dan yang paling banyak menopang dan juga membangkitkan semangat-semangat baru untuk membawa perubahan yang lebih baik demi Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi saya pikir sudah saatnya civil society ini untuk lebih bersinergi secara efektif dan juga untuk mengedepankan hal-hal yang menurut kita penting di luar dari misalnya ritual-ritual 5 tahun sekali gitu. Karena perjuangan kita ini nggak cuma 5 tahun sekali, tapi ini jangka ke depan sampai ke anak cucu kita. Kenapa memilih kubu Jokowi? Terus terang sebelumnya saya juga sempat memilih untuk tidak berpihak, dalam arti hanya ingin kemudian berfokus pada paling tidak menyukseskan pemilu, dalam arti tidak golput lah. Tapi kemudian saya lihat Jokowi ini perkembangannya mulai dari dia di Solo, mulai dia dari kemudian di Jakarta, dan kemudian sekarang untuk berkompetisi jadi presiden itu, beliau itu bisa menginspirasi banyak kekuatan-kekuatan yang kreatif, inovatif, yang baru gitu. Seperti misalnya salah satu tokoh yang kemudian mendukung Jokowi misalnya Pak Anies Baswedan. Beliau sendiri memilih Jokowi itu bukan tanpa alasan, dan Anies Baswedan itu termasuk salah satu tokoh muda yang secara inovatif membawa perubahan baru. Dia mulai dengan Indonesia Mengajar, dia mulai dengan turun tangan, bahwa orang-orang seperti Anies dan juga teman-teman lain, kelompok-kelompok civil society yang melihat Jokowi ini perlu didukung dan masuk ke kubunya, itu membuat saya berpikir, oh saya juga harus berpihak saat ini gitu. Apalagi kritis masanya sekarang, dimana kita benar-benar ada di titik yang akan merubah Indonesia di kepemimpinan yang baru. Karena kepemimpinan lama yang selama ini lalai, sudah habis masanya, sudah tidak ada waktunya lagi. Dan juga dan masyarakat sudah menunjukkan bahwa tidak mau mendukung kubu-kubu lama lagi. Jadi saya pikir oke, ini saatnya berpihak. Untuk itu saya memilih untuk masuk kubu Jokowi. Apa kekuatan Jokowi? Saya pikir terlepas dari omongan orang-orang yang katanya tuduhan deso, penampilannya seperti ini itu. Kalau saya lihat justru yang lebih penting adalah track record beliau dan juga kesederhanaan beliau yang akhirnya membuat orang-orang itu nyaman untuk bergabung dengan beliau. Beliau masa lalunya juga tidak ada masalah dan juga prestasi-prestasinya itu terbukti. Jadi saya pikir beliau yang lebih pantas untuk mendapatkan kesempatan kali ini. Untuk itu saya memilih untuk mendukung Jokowi karena saya yakin betul ini adalah pilihan yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Jadi ayo sama-sama majukan Indonesia.